aku mau dong kayak kerja di Prancis ini, mau jadi apa aja gitu, datang ke Prancis pokoknya untuk mengubah hidup. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Veronica. Untuk yang baru pertama kali nonton, kalau kalian suka dengan video aku, silahkan subscribe. Jadi, ini adalah video puncak yang akan memberikan gambaran secara menyeluruh kalian tentang biaya hidup di Prancis dan lain-lain. Jadi kan aku udah berusaha memberikan gambaran ke teman-teman dan memberikan informasi berapa sih biaya transportasi di Prancis, biaya hidup, makanan, belanja kebutuhan pokok, grocery shopping, dan lain-lain. Dan di video kali ini aku akan berusaha memberikan keseluruhannya gitu. Apakah dengan semua biaya itu akan tertutupi oleh gaji di Prancis ini gitu ya. Jadi kita mulai dari berapa sih UMR di Prancis ini. Kalau di Prancis ini disebutnya SMIC ya, upah minimum. Aku sudah udah nyatet ya. Jadi gitu. Jadi SMIC UMR tahun 2020 itu brutnya itu 10,15 euro per jam. Jadi kalau kita kerja di sini mainnya hitungannya jam gitu ya, dan itu setara dengan 177.857 rupiah kurang lebih gitu ya, rupiah untuk saat ini. Dan kalau di total satu bulan itu gaji brutnya ya, gaji brut UMR di sini itu 1.539,42 euro atau setara dengan 26.975.000 rupiah kurang lebihnya. Itu brut. Jadi kalau brut itu masih kotor ya, belum dipotong dengan pajak ini, pajak itu, kotisasi ini, kotisasi itu. Dan kalau upah bersihnya di Prancis ini 8,03 euro per jamnya atau setara dengan 140.708 rupiah per jamnya. Untuk per bulannya jadinya 1.219 euro atau 21.360.000 rupiah gitu. Jadi itu bersihnya gitu, benar-benar bersihnya. Dan dengan gaji itu kan kayaknya kalau pertama kali kita dengar itu kayak wow gitu kan. Kalau di Indonesia kan UMR-nya jauh berbeda ya dengan jumlah ini gitu ya. Tapi apakah dengan gaji UMR itu bisa nggak menutupi biaya hidup di Prancis ini gitu. Dan kita akan mulai hitung-hitungan cepat gitu, benar-benar quick gitu ya, jadi nggak yang secara detail, karena kembali lagi seperti kok agak buram ya. Nah, jadi kan karena kembali lagi seperti aku bilang, pengeluaran setiap orang itu beda-beda gitu ya. Jadi aku akan berusaha menghitung-hitung secara cepat untuk kayak pengeluaran ya senormalnya aja gitu, nggak yang hedon banget, nggak yang susah banget gitu ya. Jadi kita mulai ya, pertama dari transportasi. Aku ambil contohnya kalau misalnya kita tinggalnya di Paris ya, di ibu kota Prancis ini gitu. Untuk biaya transportasi yang namanya Navigo, itu aku udah cari tahu. Terima kasih Google. Jadi itu harganya 75,20 euro gitu untuk per bulannya. Jadi kalian bisa menggunakan transportasi umum sepuasnya gitu kan. Lalu untuk makan ya, untuk makan kayak makan belanja grocery shopping atau kebutuhan pokok lainnya, aku perkirakan itu 50 euro per minggu. Jadi sekitar 200 euro per bulan. Itu tuh kayak yang benar-benar kita udah merasa santai gitu, yang gak kayak terlalu mepet-mepet banget gitu. Selanjutnya ada, aku tulisnya leha-leha. Jadi maksud aku gini, kan kadang kalau kita udah bekerja capek gitu kan, kadang kita juga kayak males masak, atau kita mau dong keluar gitu, hangout sama teman, makan di luar gitu kan. Jadi nggak mungkin kita udah capek-capek kerja, ya mungkin aja gitu, maaf ya, mungkin aja. Cuma maksud aku biasanya kita kan kayak mengevakuasi kelelahan kita dengan kadang coba makanan baru, restoran baru gitu ya, itu kan masih normal. Jadi itu di sini biayanya sama makan dan minum aku hitung sekitar 22 euro. Itu memang kebanyakan di sini restoran segitu ya harganya, 22 euro per makan. Per bulannya makan di luar 7 kali lah, 7 kali makan di luar, jadi 22 kali 7, 22 euro kali 7 itu 154 euro per bulan gitu ya. Selanjutnya ada bayar internet. Bayar internet kayak wifi gitu kan, 35 euro. Itu tergantung operator ya, sekali lagi, jadi bukan kayak bener-bener harga fix, tapi ya
kira-kiranya seperti itu ya teman-teman. Dan biaya HP di sini sebutnya forfait, jadi kayak kalian bisa pilih mau telepon sepuasnya, SMS sepuasnya, atau internetan sepuasnya gitu kan, terserah, ada banyak pilihannya, atau cuma SMS sepuasnya tapi telepon nggak sepuasnya gitu, banyak pilihannya. Jadi kayak ibaratnya di sini tuh kayak prabayar yang lebih banyaknya gitu, yang biasanya kita orang gunakan di sini tuh kayak gitu prabayar, jadi 20 euro per bulan gitu. Terus selanjutnya ada juga listrik kan, 50 euro gitu, listrik sama gas deh, 50 euro per bulan gitu kan. Itu belum termaksud kayak tempat tinggal kamu. Dan aku akan lihat berapa biaya sewa di Prancis. Biasanya orang di sini tuh cari-cari apartemen itu di Le Bon Coin, nama situsnya gitu ya. Jadi di Le Bon Coin ini kalian bisa cari apapun. Nah, jadi aku akan cari kategori location ya. Location itu penyewaan. Aku ganti daerahnya jadi Paris, toute la ville ya. Ya gitu. Ada yang 990, ada yang 1550. Coba kalau kita berdasarkan kita filter ya. Jadi coba ini ada di Villepin, ada di Montrouge, Studet 460 euro. Jadi ini gambarnya nih teman-teman. Kayaknya agak nggak ya, coba kita cari yang lain ya. Studio Calme à la Courneuve. Aku kurang hafal daerah Paris gitu. Coba kalau misalnya ini nih ada kamar doang 12 meter persegi itu 630 euro ini gambarnya. Kayak terlalu mahal ya. Yaudah ini aja aku ambil. Studio meuble 20 meter persegi deket metro. Metro itu kayak kereta cepatnya di Paris. Dan kayak it looks great ya. Jadi kalau kita lihat di kartu, ini kayak nggak bener-bener di Paris ya, di luar Paris gitu. Coba kalau kalian perhatiin ini di luar Paris ya. Tapi coba kita ambil, kan sebagai contoh aja, kita ambil contohnya itu 20 meter persegi. Udah ada, bisa kita setel mesin cuci. Oke, pokoknya udah dapur dan toilet di dalam. Biasanya gitu Paris, bahkan kadang karena saking banyaknya permintaan apartemen dan harganya pun mahal, ada toiletnya itu di luar gitu. Jadi kayak benar-benar asrama sekolah. Aku lupa juga bilang, biasanya di sini tuh ada bantuan dari pemerintah untuk yang kurang mampu. Biasanya kita bisa ke CAF. Kalau kita sewa apartemen, kita dibantu bisalah setengahnya. Aku juga kurang paham ya, gitu, tergantung case per case. Tapi ibaratnya kita jangan 820 lah, apartemennya kayak terlalu mahal ya. Ambillah 600 ya buat apartemen. Oh iya, aku ada yang ketinggalan. Jadi kalau kalian datang ke sini kan pasti butuh visa. Jadi ada biaya visa di sini, namanya kan titre de séjour, kayak KTP untuk di Prancis ini. Dan aku bayar titre de séjour itu sekitar 21,41 euro per bulan gitu. Jadi kita hitung ulang ya, UMR 1219 dikurang tadi aku ambil contoh apartemen 600 dengan bantuan CAF itu, kurang biaya Navigo, dikurang biaya makan, dikurang biaya leha-leha, dikurang bayar internet, kurang bayar HP, kurang bayar listrik. Sisanya kan 84,80, sekitar 1,5 jutaan ya. Dikurang lagi berarti 21,41, 63,39 ya. Nih, jangan lupa juga ada kayak tax d'habitation, kayak pajak rumah, pajak sewa apartemen, pajak sampah, pajak penghasilan, ada pajak-pajak lain. Dan
Jadi harus dipersiapkan juga ya. Tapi kalau misalnya 63,39 ini kita rupiahkan, berapa ya? Jadi ya, 63,39 euro ke rupiah ini sekitar 1.126.000 gitu ya. Menurut aku, jadi setelah hitung-hitungan ini, kalau kalian gajinya UMR di Prancis ini, kalian akan susah untuk survive gitu. Kecuali kayak aku bilang, kan tadi aku ada catat leha-leha gitu 154 euro per bulan. Jadi kayak ibaratnya 7 kali makan di luar, di restoran gitu. Kalau kalian hapus itu, kalian akan punya uang lebih lagi kan. Dan biasanya orang itu kan kayak udah abis capek kerja, pengennya kan kayak jalan-jalan, kayak me time, kayak memberikan sesuatu ke diri sendiri. Jadi agak susah ya untuk itu. Ada juga beberapa orang yang sempat nanya ke aku, misalnya aku mau dong kayak kerja di Prancis ini, mau jadi apa aja gitu, datang ke Prancis pokoknya untuk mengubah hidup. Pelayan-pelayan gitu kan pasti gajinya UMR gitu kan, kayak cleaning service itu gajinya juga pasti UMR. Karena aku sendiri juga pernah ya kerja kayak di restoran gitu. Jadi aku pernah waktu aku jadi pelajar, aku part time, kayak aku udah cerita di video-video sebelumnya. Kalau kalian belum tonton, kalian bisa ikutin. Dan setelah kayak aku jelasin ini, setelah kita hitung-hitung, itu kan agak susah untuk survive-nya, bukannya mustahil gitu. Aku juga kan maksudnya pengen terbuka kepada teman-teman sekalian gitu, nggak ingin menjual mimpi ke teman-teman sekalian. Bukannya nggak bisa gitu, bukannya mustahil. Jadi di case aku waktu itu gitu kan, tinggal di host family, jadi aku nggak bayar uang sewa sama sekali. Jadi itu kenapa aku waktu itu bisa survive gitu kan di sini. Dan juga kalau di sini tuh kalau status kalian pelajar itu banyak banget bantuannya. Jadi mereka tuh kayak memprioritaskan pelajar. Segala diskon untuk transportasi, diskon untuk nonton film di bioskop, banyak banget kalau status kalian pelajar. Tapi kalau kalian datang ke sini untuk bekerja, mengubah nasib atau apa aja gitu misalnya kalian pengen, ya ini yang udah aku jabarkan. Kalian harus siap-siap dengan realitanya, dengan biaya hidup yang tinggi dan berapa pendapatan kalian, harus kalian perhitungkan segala sesuatunya ya. UMR-nya itu 1219 euro gitu, yang setara 21.360.000. Kelihatannya wow banget, tapi karena biaya hidup di sini yang udah aku jabarkan dan aku udah tunjukkan itu juga banyak, tinggi. Jadi jatuhnya menurut aku ya sama aja gitu. Kecuali kalau kalian memang datang ke sini mungkin punya skill yang susah dicari di sini dan harganya mahal, pastikan kalian juga digajinya lebih besar gitu, dan kalian mungkin bisa saving. Dan sedikit dari pengalaman aku, kayak karena kita tuh orang asing di sini, bukan orang Prancisnya langsung, kita otomatis kayak harus bersaing lebih keras lagi, kayak membuktikan diri lebih keras lagi untuk menunjukkan kalian tuh worth it gitu. Kenapa orang yang mau mempekerjakan kamu itu lebih memilih kamu dibanding orang Prancisnya langsung yang udah bisa bahasa Prancis lancar, yang udah mengetahui segala seluk-beluk di negara ini gitu. Jadi kayak kalian tuh harus berjuang lebih keras. Jadi sekian ya teman-teman informasi dan hitung-hitungan cepat dari aku. Semoga ini berguna untuk kalian, untuk jadi bahan perhitungan kalian kalau kalian berencana pindah ke sini, untuk jadi gambaran. Dan biasanya kalau kita pindah kan kita bikin budgeting ya, jadi semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tonton juga video-video aku yang lainnya. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Dadah!